Episode 27. Suamiku seorang CEO. Brak. Lolita, kenapa kau terus menyakiti aku? Aku berusaha untuk membantu paman dan bibi dengan bekerja pagi sampai malam, bahkan semua gaji aku bayarkan untuk bayar hutang itu. Air mata Lupita sudah menetes, ia begitu kesal dan sudah tidak bisa menahan lagi dengan sikap arogan Lolita. Dasar lu cuma bisanya cari muka di depan ayah gue. Plak. Tangan Imron melayang ke pipi anaknya dan menamparkan dengan keras, kau sama saja dengan ibumu. Tidak tahu terima kasih, kita di sini cuma menumpang. Jangan sampai ayah lihat kau kasar lagi pada Lupita. Ancam Imron pada anaknya. Lolita memegangi pipinya yang terasa panas dan berjalan pergi masuk ke dalam kamar. Brak. Tahan emosi paman, lebih baik paman istirahat dulu ya, aku akan bersiap untuk bekerja. Maafkan sikap Lolita, selama ini paman salah mendidiknya. Paman yang sabar ya. Lupita masuk ke dalam kamar untuk bersiap ke kantor. Paman Lupi berangkat kerja dulu ya. Menci, cium tangan Imron yang sedang duduk di ruangan tamu. Hati-hati di jalan Lupi. Lupita melangkahkan kakinya keluar rumah. Di depan gang ia menunggu angkot lewat, selintas ia teringat dengan sosok Harlan yang datang tiba-tiba untuk menjemputnya pulang. Bahkan Harlan sudah berada di dalam angkot hanya sekedar untuk menemaninya ngobrol, sosok itu sangat Lupita rindukan yang tiba-tiba hilang entah kemana. Mas Harlan. Gumamnya pelan. Lupita seakan kehilangan semangat tanpa ada Harlan yang menghiburnya. Bola matanya berkaca-kaca seakan ada kerinduan dan kesedihan yang mendalam. Ach. Mendesah pelan, kenapa aku bersedih begini sih? Gumamnya bertanya pada diri sendiri, apa Mas Harlan sudah tidak bekerja lagi ya? Atau ia sudah pulang kampung? Apakah aku sejahat itu sampai menyakiti Mas Harlan menolak pemberian uangnya? Tapi aku tidak bisa menerima uang sebanyak itu, mungkin Mas Harlan marah padaku makanya sudah tidak mau menemuiku lagi. Tak terasa bola matanya sudah memanas dan cairan bening itu sudah jatuh di pipi mulus Lupita. Mas Harlan, maafkan aku. Aku yang salah telah membuatmu kecewa, bahkan nomor ponselmu sudah tak aktif lagi, hampir 3 minggu tak bertemu, kenapa aku merindukanmu. Ach. Helaan yang keluar dari B1 bir Lupita semakin dalam, hei. Ada apa dengan diriku ini sih? Seperti baru tersadar ia mengambil tisu dari dalam tas dan mengusap air mata itu, terlihat mata dan hidungnya yang memerah. Lupita tergelak, ia menertawakan dirinya sendiri yang terlihat bodoh. Sebuah mobil angkot membunyikan klakson di depan Lupita, membuat ia terhenyak dan kaget, lamunan tentang Mas Harlan hilang begitu saja. Angkot itu melajukan kembali mobilnya setelah Lupita masuk ke dalam. Di depan gedung pencakar langit yang terlihat kokoh berdiri, Lupita mengadahkan kepalanya ke atas. Ia menutupi dahinya dengan tangan agar matanya tidak langsung menembus sinar matahari. Bukankah Mas Harlan bekerja di gedung sebelahku? Apa aku tanya saja nanti pas jam istirahat, apakah Mas Harlan sudah pindah bekerja atau memang sengaja tak ingin bertemu denganku lagi? Tanyanya pada diri sendiri. Lupita melirik pada arloji di tangannya, aku terlambat lagi, sudah lewat 10 menit. Lupita berlari kecil menuju gedung perkantoran Vandeles. Dengan tergesa-gesa dan nafas yang tersengal-sengal ia masuk ke dalam ruangan kerjanya, seperti biasa tidak ada keramahan pada teman satu ruangan, Lupita berjalan perlahan ke sudut meja kerjanya, ia merasakan hampa. Tidak ada lagi hiasan bunga mawar atau bunga tulip di meja kerjanya yang membuat hatinya berbunga-bunga dan semangat bekerja. Ya, sudah seminggu kepergian Harlan ke Belanda, Lupita tidak pernah mendapatkan buket lagi di meja kerjanya. Tiba-tiba ia merindukan kehangatan dan keharmonisan itu, walau ia tidak pernah tahu siapa yang mengirimkan bunga setiap hari. Pengagum rahasia. Begitu tulisan dalam kartu kecil berwarna merah hati yang terselip di buket itu. Heh, anak magang. Teriak salah satu karyawan yang bernama Anton, kau sering sekali terlambat. Kau pikir ini perusahaan milikmu? Sindiran itu sudah biasa bagi Lupita, ia sudah tidak pernah pedulikan ocehan dan sindiran teman-temannya.
Sekarang dia sudah tidak bisa cari muka lagi di depan Presdir Georgi, karena Presdir sedang pulang ke negara asalnya. Lupi, kau pakai pelet apa bisa dekat dengan Presdir? Kasih tahu akulah. Teriak Anton lagi tertawa terbahak diikuti temannya yang lain. Kemarin si Lupi kehilangan uang bonus dari Presdir kita. Ujar Hana membeberkan di depan teman-temannya. Makanya jangan suka mengambil pekerjaan orang lain. Hilangkan tuh duit. Celetuk Anton, pria yang sangat iri dan membenci Lupita. Lupita yang sedang mengetik di atas keyboard menghentikan kegiatannya. Ia menatap ke depan melihat teman satu ruangan yang terus membicarakan dirinya. Apa kalian puas terus mencela orang lain? Tiba-tiba Lupita punya keberanian untuk membela dirinya sendiri. Aku datang ke sini untuk bekerja. Kalau aku mendapatkan kepercayaan memegang sebuah tugas, itu bukan aku yang pinta tapi Presdir sendiri yang memberikannya, dan seandainya aku mendapatkan bonus dari Presdir, itu adalah penilaiannya atas kinerjaku. Lihatlah dari sudut pandang yang positif, jangan merendahkan atau mengatakan kalau aku memakai pelet. Lupita menahan air matanya agar tidak jatuh. Tapi kami tidak terima kau bilang uangmu hilang di dalam ruangan ini. Itu namanya menuduh. Suara Hana begitu kencang terdengar, membuat dada Lupita sesak. Tapi aku tidak pernah menuduh kalian, aku hanya bertanya saja. Bila memang uang itu sudah hilang berarti bukan rezekiku, aku minta maaf bila menyinggung kalian semua. Lupita sudah tidak bisa menahan tangisannya, ia berlari keluar ruangan menuju toilet untuk menumpahkan rasa sedihnya. Amsterdam, seminggu telah berlalu, Harlan masih sibuk mengurus bisnis pamannya bersama Margaret. Sementara perusahaan di Indonesia diwakilkan pada direktur utama untuk mengurus perusahaan Harlan. Di dalam sebuah ruangan Harlan sedang duduk termenung, kegelisahan hatinya tampak jelas di raut wajah dinginnya. Tiba-tiba ia begitu merindukan sosok Lupita, bahkan untuk menelpon saja ia tidak berani karena pamannya Alfonso selalu punya cara untuk mencari informasi. Ia takut Lupita akan kena imbasnya. Harlan belum berani memberitahu pada pamannya perihal Lupita, terlalu dini untuk mengatakan semuanya. Sebenarnya Harlan masih ingin tahu dulu dengan perasaan Lupita padanya, bukan cinta sepihak atau bertepuk sebelah tangan seperti yang sudah ia alami pada Nadine, karena untuk mengembalikan kepercayaan dirinya tidaklah mudah. Sungguh Harlan harus merahasiakan sosok Lupita pada pamannya karena Alfonso memiliki karakter yang keras dan dominan. Will. Ya Tuan. Jam berapa meeting bersama klien akan berlangsung? Sekitar jam 7 malam Tuan. Harlan beranjak dari duduknya berjalan ke arah jendela, bersandar pada satu dinding dengan melipat kedua tangan di dada. Sungguh membosankan. Kalau bukan karena paman sakit, sudah aku tinggalkan negara ini. Harlan berdecak kesal sambil menatap mobil yang merayap di depan gedung perkantorannya. Tentu saja membosankan. Aku sangat tahu Tuan, karena Anda sangat merindukan sosok wanita magang itu bukan? Gumamnya dalam hati. Berapa lama lagi kita harus menunggu sampai jam 7? Harlan mengendurkan dasinya yang terasa sesak. Sekitar 4 jam lagi Tuan. Tadi Nona Margareta menelpon, ia bilang akan ada pejabat kota yang ikut dalam acara ini. Pejabat kota? Bukankah kita mau mengadakan meeting? Harlan mengerutkan alisnya. Sepertinya sekalian acara pesta. Pesta. Pasti ini akal-akalan Margaret. Dasar wanita licik. Umpat Harlan emosi. Kalau bukan karena paman, tidak sudi aku berbisnis dengan wanita itu. Salah paman juga berbisnis atas namaku. Sekali lagi umpatan itu membuatnya kesal. Sabar Tuan, tunggu sampai peresmian bank itu selesai, Anda bisa kembali ke Jakarta. Menunggu sampai 2 minggu ke depan. Harlan menarik nafas dalam-dalam, terbesit rasa kebencian yang teramat dalam, apa daya ia tidak bisa berontak pada pamannya, karena melawan Alfonso sama saja membangkang pada ayahnya. Harlan tidak ingin kecewakan Alfonso yang sudah menyelamatkan nyawanya dan menjaga perusahaan ayahnya. Tapi bila urusan hati ia tidak ingin Alfonso ikut campur. Will, aku perlu istirahat, rasanya sangat penat dan kepalaku pusing. Baik Tuan,
1 jam sebelum pergi aku akan bangunkan Tuan. Harlan mengangguk dan masuk ke dalam ruangan khusus tempat untuk istirahat. Episode 28. Sabar Tuan, tunggu sampai peresmian bank itu selesai, Anda bisa kembali ke Jakarta. Menunggu sampai 2 minggu ke depan. Harlan menarik nafas dalam-dalam, terbesit rasa kebencian yang teramat dalam. Apa daya ia tidak bisa berontak pada pamannya, karena melawan Alfonso sama saja membangkang pada ayahnya. Harlan tidak ingin kecewakan Alfonso yang sudah menyelamatkan nyawanya dan menjaga perusahaan ayahnya. Tapi bila urusan hati ia tidak ingin Alfonso ikut campur. Will, aku perlu istirahat, rasanya sangat penat dan kepalaku pusing. Baik Tuan, 1 jam sebelum pergi aku akan bangunkan Tuan. Harlan mengangguk dan masuk ke dalam ruangan khusus tempat untuk istirahat. Gedung perkantoran. Sementara di dalam toilet Lupita menangis terisak, menyandarkan punggungnya ke dinding. Seakan terlalu berat beban yang ia hadapi. Lupita berjongkok untuk menahan rasa sakit di hatinya, hinaan dan cibiran terus dia dapatkan dari tempat kerja atau bibi dan sepupunya. Lupita berusaha kuat dan tidak ingin menyerah dengan keadaan. Pintu toilet terbuka, masuk seorang cleaning service dan melihat Lupita sedang berjongkok bersandar pada dinding. Melihat ada yang datang Lupita berdiri dan menyalakan air kran, ia membasuh wajahnya. Setelah perasaannya tenang Lupita keluar dari toilet, ia berjalan melewati lorong pantry untuk menuju ruangannya. Di dalam ruangan pantry Lupita mendengar percakapan 2 orang cleaning service yang membahas masalah uang. Rasa penasaran membuat Lupita berhenti. Kau tahu tidak, 3 hari yang lalu saat sedang menyapu, aku melihat seorang pria sedang mengambil amplop tebal dalam tas seseorang. Di ruangan mana? Tanya temannya yang sedang mencuci kain pel. Di ruangan desain interior. Lupita yang mendengar obrolan mereka sangat terkejut, ia tidak ingin beranjak dari tempat itu dan masih terus mendengarkan percakapan mereka. Kau tahu tidak isi amplop itu? Tas milik siapa yang pria itu curi? Sepertinya uang, aku lihat amplop coklat itu tebal, aku tidak tahu tas siapa yang dicuri. Kau lihat wajah pria itu? Soalnya aku dengar ada yang kehilangan uang di ruangan desain. Iya aku ingat wajahnya. Orang itu tega banget ya, ambil uang yang bukan miliknya. Ya begitulah sifat manusia selalu kurang, apalagi kalau berhubungan sama uang. Lupita mengusap air matanya yang sudah jatuh, dia menghembuskan nafas gusar, satu tangannya memegangi dadanya yang terus berdetak karena kaget. Tiba-tiba 2 orang wanita itu keluar dari pantry, ia melihat Lupita sedang berdiri di samping pintu, 2 orang cleaning service itu terperanjat kaget. Bah, aku sudah dengar semua percakapan kalian tentang pencurian uang itu. Kata Lupita menatap 2 wanita di depannya. Aku tidak tahu apa-apa Kak, aku hanya asal bicara tadi. Kata wanita yang dinametaknya bernama Wati, ia berdusta dan berbicara dengan ketakutan. Tidak apa-apa kau tidak usah takut, aku akan menjaga rahasia ini. Tapi tolong katakan siapa pria yang mencuri uangku. Hah? Jadi yang dicuri itu uang kakak? Wanita bernama Wati itu tercengang. Iya. Aku kehilangan uang dalam tasku, aku sangat membutuhkan uang itu, bila Mbak tahu orangnya aku akan lapor pada atasanku, supaya ia kembalikan uang itu. Tidak Kak, aku tidak mau bersaksi aku takut dipecat dari sini. Kau tidak usah takut, aku akan bertanggung jawab, kau tidak akan dipecat bila bicara kebenaran. Tidak Kak. Aku tidak lihat wajah pria itu. Wanita bernama Wati itu langsung menghindar dan berjalan cepat meninggalkan Lupita. Mbak tolong aku Mbak. Lupita mengejarnya tapi wanita itu sudah menghilang di balik lorong. Dia sudah menghilang, aku akan menemuinya nanti setelah pulang kerja. Lupita pergi menuju ruangannya. Di Amsterdam. Jam sudah menunjukkan pukul jam 6 sore, seperti janji William pada Harlan ia membangunkan tuannya yang sedang terlelap. Tuan sudah waktunya kita bersiap. Mata Harlan terbelalak, ia meregangkan semua ototnya. Beranjak dari ranjang dan berjalan ke arah jendela. Jam berapa sekarang Will? Jam 6 Tuan,
1 jam lagi kita harus ke Hotel Hilton, akan ada pertemuan dengan pejabat kota. Mendesis kasar, kalau begitu aku mandi dulu. Ini handuk Anda Tuan. Menyerahkan handuk putih pada Harlan. 30 menit kemudian William memberikan setelan tuxedo pada Harlan selesai ia keluar dari kamar mandi. Pria tampan berharisma itu berpenampilan sangat keren dan menarik malam itu. Sepatu kulit hitam menambah daya tarik seorang Harlan. Ia melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya diikuti William. Mobil berjalan meninggalkan perkantoran menuju Hotel Hilton. Amsterdam kota yang sangat indah, banyak tempat wisata di negara yang dijuluki kincir angin itu. Udara malam itu sangat dingin karena memiliki 4 musim yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Kebetulan hari itu adalah musim semi di mana bunga-bunga sedang bermekaran. Tuan, apakah Anda tidak ingin mengambil bunga Edelweiss? Saat ini adalah musim semi. Aku tidak ada waktu untuk memetiknya. Banyak sekali orang-orang yang berburu bunga Edelweiss, apalagi di musim semi ini. Kalau ada waktu aku ingin memetiknya di puncak gunung. Harlan tersenyum tipis. Aku sangat setuju bila Tuan ingin memetiknya, karena bunga Edelweiss dijuluki bunga keabadian, sangat cocok untuk yang memiliki kekasih. Harlan menoleh pada William yang duduk di sampingnya sambil mengetik sebuah pesan. Tiba-tiba Harlan teringat akan sosok Lupita. Will, saya Tuan. Bagaimana kabar Lupita? Apakah tidak ada masalah di kantor? Tidak ada laporan masalah karyawan dari bagian kepala tenaga kerja, kurasa ia baik-baik saja. Ujar William masih sibuk dengan ponselnya. Semoga Lupita baik-baik saja. Aku tidak bisa menghubunginya, sudah pasti ia akan curiga kalau aku menelpon dari area Belanda, karena aku pernah bilang padanya dari kecil tinggal dengan ibu asuhku di pedesaan. Lupita hanya tahu Harlan pria kampung yang sederhana. Sabarlah sampai peresmian itu selesai Tuan. 2 minggu lagi, sungguh waktu yang sangat lama. Apa tidak bisa dipercepat Will? Kalau masalah itu Tuan tanyakan saja pada Tuan Alfonso, karena bisnis ini milik Paman Tuan dan Nona Margaret. Ah, mendengus kasar, baiklah akan aku bicarakan lagi pada Paman. Mobil sudah memasuki perhotelan dan terparkir sempurna di depan lobi hotel. Harlan dan William masuk ke dalam rooms yang sudah disediakan, Margaret berjalan ke arah Harlan saat melihat ia sudah di depan pintu. Selamat malam Georgi, kau datang tepat waktu. Tersenyum sumringah, mari akan aku kenalkan dengan klien kita. Harlan mengangguk ia mengikuti langkah Margaret. Hanya orang-orang penting saja yang hadir di pesta malam itu. Georgi perkenalkan ini Tuan Frederick, ia adalah wali kota di sini, sahabat ayahku. Harlan berjabat tangan dengan Frederick. Frederick Collins. Georgi Vandeles. Wah Anda keluarga besar Vandeles. Tentu saja, ia keponakan Paman Alfonso. Kata Margaret menimpali. Jadi kau anak dari almarhum Jenderal Alfredo Vandeles. Pria parubaya itu mengeritkan dahinya. Harlan mengangguk cepat, iya. Wah tidak menyangka, anak seorang Alfredo tumbuh menjadi pria tampan dan gagah, puji pria parubaya itu tertawa kecil. Acara ramah tamah pun dimulai. Mereka sudah duduk bersama di satu meja bundar yang dipenuhi berbagai hidangan di atas meja. 3 orang pelayan datang membawakan minuman berempat alkohol dan ditaruh di atas meja. Mari kita bersulang. Margaret berdiri sambil mengangkat gelas berisi wine di tangannya. Mengajak para tamu untuk ikut berdiri. Mereka yang berada di sana berdiri sambil memegang gelas masing-masing. Will, berikan minumanku. William memberikan gelas dan menuangkan air berwarna putih ke dalam gelas Harlan. Semua orang menatap heran, karena Harlan membawa gelas dan minuman sendiri yang dipegang William. Seketika senyuman manis Margaret memudar. Mari bersulang. Harlan mengangkat gelas di tangannya dan tersenyum, mereka semua mulai meneguk wine itu. Boleh aku bertanya? Margaret begitu penasaran dengan minuman yang Harlan teguk. Tentu saja Meta. Air apa yang kau minum? Tanyanya tanpa basa-basi.
Ini hanya air putih biasa. Tersenyum lebar. Apa? Semua orang mendelik, mata mereka menatap aneh wajah Harlan yang sedang tersenyum manis. Satu tangan Harlan dimasukkan ke dalam saku, dan satunya memegang gelas. Mungkin kedengarannya agak konyol, tapi jujur aku lebih menyukai air putih biasa daripada alkohol. Air putih bagus untuk kesehatan bukan? Harlan masih tersenyum dengan gaya khasnya. Hahaha. Nona Margareta. Tertawa jahat. Lihatlah wajahmu begitu kesal dan jengkel, kau tidak akan bisa mengakali Tuan Georgi dengan otak kotormu. Pria di depanmu tidak mudah diperdaya, ia lebih pintar darimu. Gumam William dalam hati, ia menatap benci Margaret dan tersenyum jahat.